PDI Barito dan pemandangan. Di saat pagi hari ini, Kakak Selin dan Kakak Yuni rindu mengajak adik-adik untuk menyembah nama Tuhan, memuji nama Tuhan, dan meloncat bagi nama Tuhan. Jadi ayo kita semua bangkit berdiri, kita angkat satu pujian yang berkata, Saatku menyembah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang selalu dahsyat dalam kehidupan kami. Bahkan bagi anak-anak-Mu juga yang sedang menyaksikan video sekolah minggu di saat pagi hari ini Tuhan. Bapa, mari Tuhan, kiranya Tuhan ibadah kami di saat pagi hari ini dapat berjalan sesuai dengan segala kehendak-Mu Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, kakak-kakakmu yang memimpin pujian, kakak-kakakmu yang mengambil bagian dalam memainkan alat musik, bahkan hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan Allah terus mengalir dalam kehidupan kami. Bahkan bagi adik-adikmu juga yang mengikuti ibadah online di saat hari ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji nama Tuhan. Haleluya, amin. Masih semangat bangkit berdiri adik-adik? Masih dong. Mari kita mengangkat satu pujian yang berkata, dengar Dia panggil nama saya. Dia panggil
Tuhan. Mari adik-adik kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima firman Tuhan di saat pagi hari ini. Kakak undang semuanya untuk mengangkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Selamat pagi teman-teman adik-adik dari GPDI Barito dan GPDI Pemandangan. Sebelum kita mau belajar kebenaran firman Allah, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, tiba waktunya kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap anak-anak di rumah yang hari ini mengikuti ibadah. Tuhan tolong untuk kami dapat mengerti tentang kabar kesukaan, yaitu firman Allah yang kami pelajari hari ini. Tuhan menolong dengan kuasa-Mu untuk kami dapat mendengar dan dapat menjadi saksinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Kita akan membacakan di ayat yang ketiga dan yang keempat. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Ayat yang keempat, setibanya di Yerusalem mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Adik-adik sekalian, di sini ada dua rasul, yaitu yang disebut Paulus dan yang satu lagi yaitu Petrus, di mana mereka adalah mengadakan satu perjalanan. Dia adalah orang yang biasa, yaitu namanya Petrus, yang bukan apa-apa, seorang sederhana
nelayan ditangkap oleh Tuhan atau dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi muridnya Tuhan, tapi menjadi seorang yang luar biasa. Demikian juga Paulus, dia adalah orang yang pintar ya. Sebaliknya kalau Petrus adalah orang yang sederhana, tapi Paulus adalah orang yang hebat, yang pintar, yang punya nama, yang punya kekuatan. Dan di sepanjang kehidupannya dia mengenal Yesus atau menjadi murid Yesus ya. Dia itu selalu menceritakan hal-hal yang dibuat oleh Tuhan melalui kehidupannya ya. Petrus dipakai Tuhan bisa untuk menyembuhkan orang sakit ya. Paulus juga banyak sekali orang sakit yang sudah disembuhkan. Kalau hari ini kita memiliki tema adalah yuk kita bisa bersaksi tentang apa yang telah Tuhan buat dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat dari Kisah Para Rasul 15 ini bahwa rasul-rasul ini menceritakan pertobatannya atau perubahan tingkah lakunya, perubahan cara berpikirnya setelah dia berjumpa dengan Yesus. Ya. Jadi kalau Paulus bisa menceritakan kekuatannya yang dahulu adalah dia pakai untuk menyiksa orang lain atau memukuli orang yang percaya sama Tuhan. Pada saat dia sudah bertobat, percaya sama Yesus Kristus, dia menjadi orang yang lembut hatinya, bisa memiliki kasih yang luar biasa karena dia sendiri sudah dapat menikmati kasihnya Tuhan, sehingga dia juga dapat mengasihi orang lain. Dan Tuhan pakai juga untuk dia dapat menyembuhkan banyak orang. Ya, ini bisa diceritakan ke banyak orang sehingga orang lain itu bisa percaya nama Yesus. Demikian juga Petrus, orang yang mulutnya besar, yang suka ngomong hayal-hayalan yang aneh-aneh, tetapi dia juga yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Betul, teman-teman ingat semua ya, luar biasa. Nah, ini Petrus juga dipakai Tuhan untuk dapat menjadi saksinya Tuhan. Dia menceritakan ke banyak orang sehingga orang itu bisa percaya akan nama Yesus. Teman-teman semua, apa yang mereka perbuat untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang dilakukan dalam kehidupan Rasul Petrus dan Rasul Paulus itu sangat luar biasa, menjadi berkat bagi orang lain. Dan hari ini kita juga bisa menceritakan kabar yang penuh sukacita itu kepada orang lain. Nah, teman-teman semua, kalau mereka berdua, Rasul Paulus dan Rasul Petrus, bisa dipakai Tuhan untuk menceritakan tentang perbuatan Tuhan, demikian juga kita bisa menceritakan ya, menjadi saksi adalah menceritakan apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Contohnya ya, saya telah disembuhkan oleh Tuhan. Ya, kita berdoa dan Tuhan membuat kita menjadi sembuh. Atau juga dulu saya seorang yang tidak bisa belajar, sekarang saya sudah bisa belajar dan memiliki nilai yang tinggi atau ranking atau lain sebagainya. Apa yang Tuhan buat dalam hidup kita, kita bisa ceritakan ke orang lain. Adik-adik semua, yuk kita bisa menjadi saksinya Tuhan, bisa melalui bernyanyi, bisa melalui menulis ya, karena Rasul Paulus juga bisa menulis 14 buku di dalam perjanjian baru ya. Dan apa saja yang telah Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan, kita bisa ceritakan ya ke teman-teman, ke mama papa, ke orang lain, mulai dari rumah. Kemudian kita bisa cerita ke teman di sekolah, atau kita bisa record ya, kemudian kita taruh di YouTube kita atau taruh di Instagram kita, sehingga kita menjadi berkat buat orang lain. Apa yang kita ceritakan adalah kebaikan-kebaikannya Tuhan ya. Jadi mulai dari sekarang yuk adik-adik kita bisa bersaksi, kita bisa menceritakan perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, sehingga banyak orang yang lebih diberkati melalui kehidupan kita.
Terima kasih, demikian pelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami dapat pengajaran tentang kehidupan Rasul Paulus dan Petrus yang telah Tuhan panggil untuk dapat menjadi saksinya Tuhan. Demikian juga kami Tuhan, masing-masing anak-anak sekolah minggu GPDI Barito maupun GPDI Pemandangan, boleh Tuhan panggil untuk menjadi saksinya Tuhan, untuk menceritakan tentang perbuatan Tuhan melalui kehidupan kami kepada orang lain, yang dimana Engkau telah terlebih dahulu memberkati hidup kami, dan kami boleh menceritakan kepada orang lain sehingga orang lain juga diberkati dan boleh percaya akan nama Yesus yang adalah juru selamat bagi dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik tadi sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, dan sebentar kita akan berdoa bersama. Tutup matamu dan lipat tanganmu. Oh, mau berdoa buat kalian semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Bahkan hari ini kami boleh bersama-sama bersuka cita bersama teman-teman kami mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, dan bukan hanya sebagai pendengar, kami ingin menjadi pelaku firman. Tuhan berkati guru-guru kami yang sudah mengajar kami, berkati juga orang tua kami, dan berkati juga kehidupan kami dalam studi kami, bahkan dalam kehidupan kami, dalam kesehatan kami diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami, agar kami menjadi anak-anak yang benar-benar setia kepada Tuhan dan menjadi berkat. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Bahkan hari ini sebelum kami pulang, kami akan mengangkat tangan kami semua dan arahkan hati kami kepada Tuhan, dan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Marilah adik-adik, pulanglah menerima berkat dari Allah Bapa, cinta rahmatnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, besok, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.